Yo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat Hari Kartini untuk seluruh perempuan Indonesia pada umumnya dan perempuan-perempuan semangat pada khususnya. Oh, tapi ono satu sing belum diucapkan salam. Apa? Ini pertemuan kita di bulan Idul Fitri. Oh iya. Iya ya. Minal aidin wal faizin. Minal aidin wal faizin, Mohon maaf lahir dan batin. Podcast kita yang pertama untuk Iya. tahun ini dan di tahun setelahnya Idul Fitri. Kita bahas apa ini Pak Angga? Oh, di sini kita sudah kedatangan tamu. Spesial. Bisa memperkenalkan diri mungkin Bu? Iya, nama saya Desi Setiawati. Asal gak gih? Iya dong. Asalnya saya aslinya dari Bojonegoro, terus dipindahkan ngajar di sini. Untuk mapel yang saya ampu untuk sementara ini seni budaya. Seni budaya. Iya. Di Semangat tahun berapa Bu? Apanya? Mulai tahun berapa? Mulai tahun 2023 ya. Bareng sama Pak Mawar. Besti. Bareng maksudnya di Masuk sini bareng. dan Bu Desi ini dia punya spesial apa ya namanya? Talent. Spesial talentnya. Apa itu? Apa itu? Saya Nanti juga akan baru banyak tahu. kita akui. Saya juga baru tahu tadi. Iya. Oh, baru tahu ya? Kaget ya? Pas hari Kartini pas ono sing spesial. Iya dong. Apa itu nanti akan kita kulik. Bu Desi, Iya. hari ini kan hari Kartini ya. Iya. Apa yang kira-kira spesial di hari ini buat sampean? Tadi kok sampai disuruh apa namanya dijadikan pembina dan itu sangat jadi momen tersendiri ya Iya pasti. di event-event kayak tadi itu. Iya. Semuanya takjub loh, Hah? semuanya takjub tadi. Apa itu? Ono tembangi. Selama ini kan gak ono ya. Pembina upacara sing langsung ono tembangi. Iya, pisan. kan itu tadi kan talentnya disembunyikan, terus waktu hari spesial kita keluarkan. Betul. Jadi untuk momen pertama kali saya ini juga momen pertama kali Pak jadi pembina upacara. Oh, waktu di sekolah sebelumnya? Belum pernah saya. Belum pernah. Belum pernah. Saya megang mic itu biasanya itu kalau nggak nyanyi juga MC. Kalau jadi pembina saya baru pertama kali ini. Berarti kalau nyanyi sudah biasa. Biasa kalau megang mic Nyanyi itu spesialnya nembang atau spesialis untuk apa namanya nyanyi biasa karaoke atau Nyanyi biasa bisa, kalau tembang itu juga bisa Pak. Kalau nyanyi itu hanyalah hobi semata. Tapi kalau ada job juga diterima. MC ya? Iya. MC Jawa manten? Manten. Wih, Yang bangga tuh. yang mau punya hajatan bisa calling di nomor bawah ini. Ya, boleh nanti Kita Pak Angga. promosikan ya. Spesial nanti untuk Pak Angga pertama kali gitu loh, es. Oh, saya disponsori Bu Desi nanti ya. Iya, tak sponsori. IO. Nah, kalau momen dari Kartini itu sangat spesial Pak. Karena apa? Menurut saya itu merupakan hari dimana yang sangat spesial bagi para kaum wanita gitu Pak. Karena berkat beliaulah sosok Raden R.A. Kartini, kita yang sebagai kaum perempuan ini bisa merasakan pendidikan yang setinggi-tingginya. Kita bisa mengejar mimpi. Coba aja kalau zaman dulu itu beliau tidak memperjuangkan emansipasi wanita, kita nggak akan bisa kan Betul, sekolah betul. setinggi-tingginya sampai sekarang ini. Kan sekarang nggak ada perbedaan ya. Nggak ada antara laki-laki sama perempuan, nggak ada. Perempuan juga bisa jadi pemimpin, laki-laki juga bisa jadi pemimpin. Kalau zaman dulu Pak ya, apalagi di desa itu kita mau sekolah saja itu nggak boleh. Apa sih cewek sekolah tinggi-tinggi ujung-ujungnya juga di dapur. Nah seperti itu. Tapi alhamdulillah untuk sekarang ini sudah ada perubahan. Kalau kita amati ya Pak ya, karena ada sosok Kartini itu. Nggak membedakan gender ya. Iya, nggak ada Laki sekarang. perempuan sama aja. Tapi kalau di tempatnya sampean di Bojonegoro sana, gender itu masih terasa. Kalau ini kan nggak berlaku buat sampean ya. Tapi Iya. kalau di daerah, biasanya kalau masih di daerah itu gender itu masih dibedakan ya. Masih dibedakan. Kalau untuk sekarang ini alhamdulillah sih sudah tidak ada Pak. Jadi kayak di desa itu pendidikan juga sekarang sudah meningkat. Kalau zaman dulu saya itu waktu nginjak SMA, nah itu masih kerasa. Di mana itu?
di Bojonegoro, khususnya di tempat saya ya, wilayah saya itu masih kerasa. Bahkan sepantaran sama saya tuh yang sekolah jenjang SMA tuh masih sedikit. Jadi SMP keluar nikah. Ya, SMP keluar nikah gitu. Jadi kayaknya nggak Bojonegoro aja. Iya, banyak ya. Banyak di seluruh wilayah pasti ada wilayah yang seperti itu. Tapi untuk tahun-tahun sekarang itu alhamdulillah sudah ada yang mau kuliah. Biasanya tuh satu desa tuh cuma satu orang saja. Nah, sekarang itu ada perubahan. Saya pernah mengalami kayak gitu. Dulu di tempat saya itu satu duku ya. Satu duku itu yang bukan saya ini ya. Yang satu duku yang kuliah itu cuma saya aja waktu itu tahun zamannya saya. Tapi setelah zamannya saya mungkin banyak sudah mulai berubah, mindsetnya sudah mulai berubah, dan sekarang itu kalau mau cari sarjana di tempat saya itu sudah banyak sekali. Iya, bedanya itu kalau di saya tuh ada yang kuliah tapi rata-rata kan kaum laki-laki Pak ya. Kalau perempuan tuh jarang, ujung-ujungnya pasti lulus SMA langsung nikah, lulus SMP langsung nikah, bahkan nggak nyampe SMA kadang sudah dijodohkan. Mau ndak mau harus nggak mau harus nikah ya. Berapa persen pasti ada. Iya. Belum lulus SMA Ada. nikah juga ada. Tanya. Masalahnya biasanya patokannya kalau orang-orang seperti itu biasanya patokannya cuma di ini aja, kerjaan aja. Iya, di kerjaan. Mau jadi apa sih? Sekolah tinggi-tinggi, Iya. toh jadi di dapur Padahal itu tidak. Padahal kan enggak ya. Di dapur itu sekarang kan bisa semua, laki-laki perempuan juga berperan penting. Laki-laki penting. Nah, Saya juga seperti- sering ke dapur Iya. buat kopi. Nanti kalau ada istrinya harus ya Pak ya membantu. Perdana. Tapi ini juga jadi apa ya? Mungkin jadi acuan juga buat di desa sampean ya. Iki lho, Bu Desi ternyata ya bisa jadi pegawai. Bahkan kemarin kalau saya lihat di berita-berita itu yang spesial hari-hari Kartini itu masinis itu juga sekarang banyak yang Iya, jadi perempuan. cewek, terus pilot juga banyak juga yang ada. cewek. Nah, berkat Raden Iya, Kartini itulah Raden kita Kartini. punya semangat yang tinggi, kita bisa mewujudkan impian kita bisa berkarya. Jadi seperti itu. Jadi nggak harus di rumah saja. Nggak harus di rumah masak, macak, mana Dulu tuh saya juga pernah Pak dikata-katain orang gitu kan. Ayah saya tuh dibilang gini, apa sih wong wedok kok dikuliahke, ngono nek Jawa-Jawane ya Pak ya. Apa sih cewek kok dikuliahkan tinggi-tinggi, ujung-ujungnya juga nikah di dapur. Tapi alhamdulillah ayah saya tuh tidak memasukkan kata-kata itu. Terus yang penting fokus, kalau saya ingin kuliah, oke, kita cewek kan harus maju juga ya. Nah, dari situ terus saya lulus kuliah 2 tahun saya ngabdi kan Pak ya. Jadi guru honorer, terus alhamdulillah keterima P3K. Nah, di situ tetangga saya baru sadar, oh, cewek itu bisa ternyata berpendidikan tinggi, bisa loh jadi pegawai, seperti itu. Walaupun punya anak tapi masih bisa berkarya dan berkarir. Gitu. Walaupun nggak berkarir pun kan pendidikan penting. Ya penting. Karena kan ibu itu guru pertama. Guru pertama di rumah untuk anak kita, gitu Pak. Seperti itu. Oke. Nah, dulu dari kecil itu memang ada cita-cita jadi guru atau memang basicnya Bapak Ibu Desi ini seorang guru atau memang apa tadi cita-cita ya? Iya, kalau basic orang tua saya itu dari desa ya Pak ya. Kalau dari desa itu orang tua saya cuma lulusan SD saja Pak. Ayah saya petani, ibu saya pedagang. Terus saya dari kecil itu cita-citanya memang ingin jadi guru. Itu. Guru apapun fokus guru, mau jadi guru apa itu saya belum tahu arahnya Pak. Terus kok saya itu SMA terinspirasi sama guru saya. Nah itu saya kan ngajarnya seni budaya. Nah tapi saya ini lulusannya aslinya bahasa daerah. Oh, aslinya S1 bahasa daerah. Aslinya S1 bahasa daerah. Nah itu saya ambil bahasa daerah itu terinspirasi sama guru saya, dan beliau sekarang ya sudah almarhum Pak. Tapi berkat beliau saya jadi seperti sekarang ini, termotivasi. Itu apa namanya? Dari diri Bu Desi ini memang pinginnya di seni gitu, atau penggaliannya dulu kok moro-moro masuknya di seni, atau memang dari awal itu wis menekuni dunia seni
tembang Jawa? Oh, kalau tembang itu saya di kuliah baru saya pelajari, Pak. Oh, berarti dulu di SMA belum ini ya, belum ketemu ya? Belum ketemu. Kalau seni itu saya dari kecil SD itu lebih ke seni tari sejujurnya. Saya Berarti masuk. bisa nari dong. Iya, sedikit-sedikit lah. Saya dari kecil itu kan ikut di sanggar itu tari, sampai di SMA itu ikutnya tari. Terus waktu SMA ya itu saya terinspirasi dari guru saya bahasa Jawa, kok kayaknya kita enak sih ngelestariin budaya, tahu akan kitab-kitab gitu, terus bahasa daerah didalami. Terus kenapa saya ambil bahasa Jawa pertama itu? Karena saya pikirnya gini, nanti kalau saya punya calon suami Jawa Tengah biar saya bisa bahasa Jawanya itu bagus. Itu inspirasi saya. Ngerenah ya Pak ya. Dan dapat suami? Jawa Tengah. Oh, suami Jawa Tengah. Iya. Oke, jangan ngincer Jawa Tengah nih. Gitu. Ngincer Jawa Tengah ya Pak ya. Tapi Asik. untung lo ya, maksudnya di SMA Negeri 1 Nganteng ini punya sosok yang inspirasi baru lagi ya. Iya. Istilahnya kan ini, iki wong Jawa Tengah ini. Bahasa Jawanya mateng, terus ini langgamnya juga mateng. Di tempatnya di sini. Dan ini harus ada potensi. Maksudnya harus kita gali. Momennya atau nanti udah sih punya project ke depannya membawa di sini apa namanya? Dikhaskan untuk khas untuk apa namanya? Tembang. Seni-seni tembang Nah. Jawa. Itu pengennya Pak. Jadi saya tuh pengen tuh nanti anak-anak itu ke fokus kita belajar tembang. Nah, saya kemarin tuh udah minta sama pakar kurikulum Mbak ya, karena jurusan saya Di kan apa ekstrakurikuler kan enggak, apa? karena saya kan mapelnya bahasa daerah. Nah, untuk P3K memang saya ambil di seni, tapi kita bisa ngajar di bahasa daerah. Jadi untuk tahun ajaran baru saya mintanya difokuskan ke bahasa daerah, boleh nanti setengahnya seni enggak apa-apa gitu. Nanti kan kalau di bahasa daerah itu kan ada KD tembang. Nah, saya pengennya tuh anak-anak belajar tembang itu dari awal, mulai dari kelas 10 11 itu kan ada materi tembang. Kita ajarkan secara otodidak langsung, kita belajar sama-sama. Nanti kan kalau semakin diasah setiap pertemuan kita belajar kan nanti kita tahu mana anak yang punya potensi bakat di tembang. Nah itu nanti kalau ada lomba-lomba antar di universitas gitu, kita enak Pak nyaringnya. Oh gini udah punya bakat, kita tinggal ngasah lagi gitu. Vokalnya sudah dapet, ini sudah bisa cengkok-cengkoknya. Nah walaupun lombanya campur sari, biasanya kalau di UNESA itu kan ada bowonya Pak. Bowo itu tembang macopat sebelum kita masuk ke langgang. Nah itu kemarin saya itu kan nggak ngajar bahasa Jawa, jadi susah carinya anak-anak. Iya, makanya Beda ya? beda. Skillnya biasanya kan kita sudah bisa tahu. Wah, ini bisa nyanyi. Ini sudah pasti bisa nembang apa enggak? Beda Pak. Jadi kalau anak yang basic kita di pop, belum tentu dia bisa nembang. Kebalikannya? Kebalikannya, tapi kalau anak yang sudah bisa nembang, dia lagu apapun bisa. Oh. Bisa dipelajari secara mudah. Karena cengkoknya Cengkoknya tembang kan itu beda ya? beda. Apalagi Khasnya orang Indonesia berarti ya, cengkok itu. yang paling susah itu di tembang macopat. Karena nanti habis nyengkoknya kan dipeliut-peliut kan gitu Pak ya. Nanti kita masuk ke nada rendah langsung tiba-tiba ke nada tinggi dengan cengkok yang bervariasi. Itu susah. Kayak kemarin tuh ada anak yang bisa popnya bagus, terus nyanyi lagu-lagu dangdut juga bagus gitu. Tapi saya suruh nyoba di tembang itu kesusahan. Sulitan ya? Susah. Apa memang itu perlu dipelajari step by step ya, bukan langsung Perlu step by step. Bisa Jadi dipelajari atau memang harus punya bakat? bakatnya itu pertama kita punya basic vokal dulu Pak ya. Vokal itu juga bisa diasah. Nanti kalau kita pelajari lama-kelamaan juga akan bisa. Seperti itu. Berarti bisa dipelajari. Bisa dipelajari. Maksudnya kalau ada penyanyi yang sudah fasih gitu ya Pak ya, dia bisa di pop gitu, langsung seketika itu disuruh nyanyi nembang gitu, itu nggak bisa. Tapi kalau dia sudah bisa tembang kayak sinden, nanti disuruh nyanyi lagu pop, lagu barat, itu langsung bisa. Kayaknya ada satu sinden yang ikut karawitan. Gak tahu kelas berapa. IPS 3 itu ada Iya, kayaknya. Mesya itu. Ada nggak potensi di sini Bu? Sebetulnya sih kalau kelas 10 saya kurang tahu ya Pak ya, karena saya nggak ngajar full. Kalau di kelas 11 itu ada itu Mesya, itu kelas 11 IPS 3 itu bisa dia cengkok-cengkok tembangnya bisa, cuma kelemahannya dia itu di vokalnya kurang jernih, jadi bisa diasah
Kalau kita ngasah terus, insya Allah nanti suara itu akan pulih. Seperti itu. Terus yang cowok itu untuk IPS 3 juga ada Alvan. Itu tapi masih kita tahap belajar ya Pak ya. Itu vokalnya juga. Suaranya kalau cowok itu kan lebih besar ya Pak ya. Nah, kayak MC itu kan besar. Nah, kalau punya nada itu suara besar, nah itu punya potensi untuk diasah. Penting nggak cempreng Yang penting suaranya mantep gitu. Kayak MC mantan itu kan mantep gitu bisa. Kayak Itu keseharian tertekan nggak sih? apa? Gak oleh makan gorengan. Oh enggak. Aman ya apa jenenge sirian ya kan. Wong Jawa ngarani sirian. Enggak Kayak sih. gorengan nih gak jernih suaranya. Enggak Pak, banyak kok sinden-sinden yang kalau tanggapan apa yang makannya gorengan. Asal satu nggak batuk itu, kalau pilek itu baru serak itu. Masih rokokan enggak apa-apa ya? Nggak apa-apa, rokok itu nggak ngaruh di suara. ngaruh ya? Kayak dalang-dalang itu, seni itu bebas Pak berekspresi. Jadi bisa rokok itu biasa. Berarti mitos ya, gorengan itu memperburuk suara. Enggak. Kayaknya maksudnya apa minyak diminum itu ya beda lagi Pak. Tapi sayang ya Bu Desi ini ngajarnya di kelas 11. Kalau kelas 10 kan lebih dasar lagi, artinya jenjangnya kan kalau kita cari bakat dari kelas 10 nggak bisa dipakai di kelas 11, bisa dipakai Nah, di kelas 12. Saya kan gitu. ngajar Jenjangnya kelas kan 11 itu kan seni. di seni Pak. Kelas 10 saya juga ngajar setengah, tapi masuknya juga seni. Kalau seni itu KD-nya kita nggak bisa lompat di tembang, nggak bisa karena nggak ada. Kalau kade nyanyi nggak ada. KD nyanyi itu kalau di kelas 11 itu lebih ke lagu-lagu dangdut, campur sarinya biasa Pak. Kita nggak bisa kayak basic ke langsung stand pertemuan minggu ini tuh nggak bisa. Tapi kalau di bahasa Jawa itu ada KD tembang Guru lagu. khusus ada, jadi nanti ada guru lagu dan lain-lain. Gimana, nggak Ketukannya, cara bacanya gitu. Karena tembang Macopat beda Pak. Saya sampai di sini nggak bisa membedakan tembang Macopat. Sing Sama? di pucung, di dandang gula. Kayak podo wae. Lek diterangno Beda. dhewe tak ngomong nggak mari-mari. Beda. Nah, tadi Bu Desi waktu upacara kan Dua tembang. Ada yang dandang gula, ada yang pucung. Ya. Iki cara bedaan ini ya opo? Nah, tadi ada tembang. Yang pertama itu kan dandang gulo. Dandang gulo itu bedanya di barisnya, Pak. Jadi kayak 1 kalimat, 2 kalimat. Kalau dandang gulo itu terdiri dari 10 kalimat, 10 baris. Kayak puisi itu kan bait, kalau Macopat itu baris. Kalau pucung cuma 4 baris saja, itu pucung. Terus guru lagu belakangnya A, I, U, E, O-nya itu menentukan. Nah, ada aturannya yang tidak boleh diterjang. Pakem ya. Pakemnya ya seperti itu. Wong Jawa gak ngerti ini. Tapi kalau bahas mengenai tembang-tembang itu sebenarnya kalau tembang Jawa itu banyak filosofinya ya Bu. Banyak. Kata-katanya itu banyak kandungan filosofinya. Ada maknanya tersendiri, Enggak kayak- cuma nembang, enggak cuma Enggak, itu, ada maknanya. ada maknanya tersendiri. Kayak tadi itu kan tembang dandang gulo, tembangnya Pak ya. Jadi walaupun tembang dandang gulo, liriknya tuh bisa diganti. Jadi nanti boleh? Boleh. Yang penting gantinya sesuai pakemnya, aturannya. Guru lagu. Iya, gurunya guru lagu, guru sesuai. gotro, nah gitu. Bisa diganti liriknya. Kalau tadi kan saya membawakannya kan maknanya dari tembang itu menceritakan tentang makna di Hari Kartini. Seperti itu. Nah, tadi yang pucung itu tentang ilmu, pengetahuan, pendidikan gitu. Jadi beda, tembang beda. Ada yang pucung juga tentang bercanda, juga ada bedek-bedekan gitu. Beda-bedaan tebak-tebakan kayak gitu ya. Dolanan. Beda Pak kalau dolanan. Beda lagi. Beda lagi, tembang dolanan itu sudah beda. Banyak variasi. Nanti kidung juga sudah beda Pak. Loh tadi bukan kidung. Yang Bukan, bedanya kan? judulnya itu kan Kidung Kinanti, tapi tembangnya kan Macopat judulnya. Kenapa judulnya kidung? Kidung Kartini. Nah, kidung itu kan lagu, jadi menceritakan seperti itu. Syair gitu loh Pak, judulnya syair tentang Kartini. Syair lagu tentang Iya. Kartini. Cuman bahasa Jawa kan ya. Cuma di bahasa Jawa kan. Selain tembang apa lagi Bu? Apa? Kompetensi penjenengan di selain tembang. Karawitan. Karawitan untuk musik saya nggak seluruhnya Pak menguasai, karena saya dari kuliah itu dijerumuskan ke vokal. Oh. Jadi paling nggak ke vokal. saron sama ya
dengung kayak gitu-gitu. Sekilas saja. Lebih ke suara. Tapi kalau saya lihat statusnya sampean itu sering-sering nembang kayaknya ya, ikut-ikut di persatuan-persatuan kayak gitu ya di Ya tempatnya. kalau di rumah itu ada kayak perkumpulan seni karawitan, nah itu kita bisa ikut belajar. Nah, Di Karawitan kita juga ada loh ya. Bojonegoro. Ada karawitan. Susahnya tuh anak sekarang kalau belajar itu ada jarang yang mau pak. Kita padahal ngajarin tuh nggak bayar loh, nah gitu. Tapi mereka tuh susah. Karawitan. Iya. Enggak. Susah untuk ikut. Kemauannya itu jarang. Lumayan kok di sini banyak kok yang karawitan. Kalau di sana Daripada anak-anak musik kecil gitu loh maksudnya. Berarti PR-nya Karawitan kan sudah ada. Kita tinggal nyari vokal untuk nembang. Ya itu saya dari kemarin tuh cari Kayaknya bagus itu Bu. yang itu yang Tinggal, bisa. tapi sekarang kan sudah mendekati wisuda ya. Lah wisuda pakai nembang-nembang Jawa terus itu. Ya nanti saya tak Ada tampil nggak? sendiri. Alhamdulillah rabbil alamin. Ada project nanti wisuda gimana? Disnat, Persiapan disnat. wisuda. Persiapannya kita kayaknya Ada project itu enggak nanti di bagian apa ya Pak? Kita Kalau panitia. saya kan peralatan, perlengkapan. Sama saya. Oh iya, Iya, masuk kita keliru deh. sama. Karena kan Keliru. Disnatalis saya. Di Natalis tanggal berapa, Pak? Tanggal lupa. berapa ya kemarin? Tapi masih bulan-bulan ini. Iya habis ini. Mei. Iya, tapi kan di Natalis kita kan ngundang bintang tamu. Nah itu Ya kan siapa? masih belum Iya. belum pasti. Sampai kayak gini. Kalau belum pasti, apakah saya saja yang maju? Nah, Itu loh ya. Kita aja yang maju wis. Tiga banner sih. Ayo ngeband ayo. buat Hati-hati ya. kayak buat grup gak apa-apa Pak. Nanti buat grup Pak Rizal, dangdut campur ngeband. sari gitu. Disnat. Nanti dicampuri ada dangdut campur sari ini Iki kumpulan. ono vokalis. Gitu ya. Berarti momen apa? Disnat tampil ya. Kapan latihan? Sih karo. Sayang momennya ini sudah terlalu mepet ya untuk kita. Iya. latihan gitu ya. Kalau kita bentuk mulai dari dulu ya kayaknya bisa jalan. Yang momennya sudah mendekati. Ya berarti lain kali nanti kita buat lah. Paling enggak kita tadi potensi sampean kan sudah muncul. Iya. Langsung ngomong calon iki calon nih. Langsung diongak gitu ya Pak Iya, ya. langsung wis berarti nanti kita tinggal todong aja. Ayo latihan. Gas gitu Kita aja. kolaborasikan sama siapa sing anu musiknya itu. Apa? Mas siapa itu? Musik 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 Yang- Saka. Saka ya, Mas Saka ya, kita kolaborasikan. Kalau dia kan, kalau Mas Saka kan kayaknya potensinya kan di ini, gending itu juga bisa. Ya, karawitan juga bisa. Nanti Nah, itu tinggal boleh kita loh kolaborasi. kolaborasikan dengan Bu Desi, cari langgangnya masuk di sini. Iya nanti sama siapa itu yang ngelatih Mas Adit boleh itu. Terus ketemu, yang penting kan ini sudah ketemu potensinya. Siapa tahu jadi kayak grupnya kayak Nikan Salindri gitu. Loh, betul Bu. Lah Saya iya itu kan potensinya waktu saya Utama kuliah, Jakartono ya. waktu saya kuliah kan wisudanya kan pakai itu, pakai di Kediri kan pakai Iya. langgam. Rasanya kayak Kayak beda gitu loh. beda. Rasanya itu kayak beda gitu loh, daripada yang kita pakai musik biasa. Biasa, Tapi beda. itu pakai Jawa itu terasa loh, sangat terasa ya. Masa aku nggak ngerti Jawa. Wong Jawa tapi nggak ngerti Jawa. Tapi kalau ada kayak gitu, terasa ya. Jawa ini muncul kayak muncul gitu loh. Enaknya tuh kalau di musik biasa tuh kan udah biasa ya Pak ya. Ada tekniknya juga beda loh Pak. Kalau penyanyi itu nyanyi di musik pop, dangdut itu musik yang ngikutin penyanyi kan. Ayo pengen nada apa gitu kan. Nada apa nada ya apa gimayar gitu. Tapi kalau di karawitan penyanyi yang ngikutin gendingnya. Ngepas Ngepas no tinggi nadanya. Kayak misal ada Nyidam Sari gitu ya. Itu kan pakai pelok 6 lah. Ya wes nadanya segitu, kita yang ngikutin. Kalau pakai pelok barang berarti lebih tinggi, berarti penyanyi yang harus rekoso gitu. Itu susahnya di situ, Pak. Tantangan ya. Apa? Tontonan disuruh Tantangan apa apa? namanya? Disuruh nyanyi langgam Jawa. Ya nggak apa-apa. Yang mang lo, Kartini mang lo. Kartini. Mumpung momennya Hari Kartini. Bang Hari Kartini ya. Kidung Kartini. Iya judulnya itu Kidung Kartini. Itu saya
tadi itu kan pagi-pagi tuh Apa itu? scroll. Memang itu sudah menyiapkan. Dari Aslinya kemarin. sih enggak, saya otodidak pengen ngomong biasa aja gitu Pak ya. Terus kok tadi lihat apa di YouTube, di TikTok itu kan ada kok Pas pas pembina gitu. upacara. Kok pas ada tembang yang dinyanyikan oleh Ibu Dan kebetulan Sukesi. hafal ya? Nah, saya pelajari liriknya sekilas, terus nadanya kan pakai Dandang Gula Pelok 6, jadi nadanya ya wes pakai itu, berarti liriknya seperti itu. Langsung nyantol gitu. Kok Masuk. tak tampilkannya? Iya, Di Kartini. lumayan Spesial lah. ini ya, Spesial gitu. Lek talone di situ delok sekilas, oke engko tak tampilno. Lalu aku ben iki apa iki? Ben wayahe aku yang membina ya apa sih tak Kapan? tampilnya? Berarti Senin Masih kurang kurang 2 lagi. minggu ya. Masih Ya, kurang seperti 2 minggu. itu. Terus kalau tembang tadi pucung itu karena memang saya sudah bisa ya wes, karena hubungannya sama pendidikan saya cantumkan lah seperti itu. Apa namanya? Syair-syairnya dicantumkan. Iya. Ayo tantangan. Satu terakhir untuk menutup podcast ini, satu tembang Bu. Tembang apa tadi? Itu tadi wis Kidung Kartini tadi. Kidung Kartini. Oke. Nah, ini Kidung Kartini kita pakainya bawa dandang gula, peloknya pakai pelok 6. Artinya apa itu? Apa? Pelok itu. Ada pelok. Pelok itu laras nada. Jadi nanti beda lagi kalau kita ke nada slendro itu udah beda. Tapi kalau dandang gula biasanya ke pelok di instrumennya. Langsung aja ya Pak ya. Oke, Kamu kan itu di dekat. Iya. Boleh cek cek. Boleh sih entek sih ya. Maringin titit. Kari titik. Tari sidik ya Pak ya. Ya Bu. Paling enggak di sini nanti ada projectnya lah Bu. Ada ciri khasnya lah. Ya harapan kita ya itu ya. Iya. Tergantung kurikulumnya ya nanti ya. Tergantung kepala sekolah ya. Kalau ada Khaskan kayak itu ya. kayak grup-grup gitu kan enak ya Pak. Nanti kalau ada acara, ada tamu, nah Iya, ketika wes. kita tuh nggak perlu latihan karena sudah latihan setiap harinya. Nah Kita sudah tuh punya langsung tampil gitu. ininya lagi. Tinggal nanti regenerasi lagi. Nah berikutnya. seperti itu. Yang penting kita sekarang sudah bikin apa bentukannya itu sudah jadi, tinggal nanti regenerasi lagi. Nah apalagi ada Kalau lagu-lagu. ini nggak jalan berarti kita kan masih ada Iya, cover yang ada. apa nanti. Nanti cover lagu. Nah itu kan juga bagus ya Pak ya. Ayo, konten covernya. Ayo Masuk podcast dong ini. Apa konten itu? cover. Konten cover. Konten cover ah. Iya cover lagu kayak gitu. Ayo monggo kalau saya silakan. Yang bisa gitaris boleh tuh nanti. Pokoknya kita itu masih satu server. Ah. Yang penting masih satu server. Oke. Oke, Bu, silakan. Terus saya. Waktu dan tempat saya persilakan. Oke. Amingati cinta kang wigati Raden aja Kartini asmanya ayo lahir lan batine lumantar ngilmu iku saya dene kung handayani tumprabangsa mardika ing jagat sawega wanita bak mutiara rahim suci urip manungsa
yakti Kartini nu satara. Nah, itu tembang Dhandhang Gula. Luar biasa. Artinya- Itu diartikan nggak, bisa diartikan nggak itu, Bu? Ya, artinya tadi per bait itu kan amengeti dinten kan wigati, berarti memperingati hari yang sangat spesial, yang sangat dinanti-nanti bagi terutama kaum perempuan. Terus RA Raden Kartini itu asmanya, berarti hari apa? Hari Raden Kartini itu namanya, seperti itu. Harum namanya. Oh, tidak. Terus di bait lagi Ayu lahir lan batine, jadi menceritakan bahwa sosok Raden Kartini itu memiliki paras yang cantik, lahir batinnya itu bagus, tingkah lakunya bagus, budi pekertinya juga bagus. Terus lumantar ngelmu iku, jadi Raden Kartini itu menyampaikan sebuah ilmu untuk perempuan, bahwa perempuan itu bisa mengejar pendidikan dan mencari ilmu pengetahuan setinggi-tinggi dan sebanyak-banyaknya. Nah, seperti itu. Terus ada saestinya Mong Handayani, jadi memperjuangkan kaumnya sendiri, kaum perempuan tumrap negara merdeka. Jadi untuk negara kita supaya merdeka, perempuan juga bisa turut adil dalam memperjuangkan bangsa ini. Terus bait selanjutnya itu di Eng Sawegung itu di Jagat Raya. Oh, Sawegung. Jadi Jagat Raya kita juga punya peran penting, tidak hanya laki-laki. Terus wanita bak mutiara, jadi untuk sekarang perempuan itu seperti mutiara yang berkilau bercahaya, tidak hanya laki-laki saja. Terus ada kata ini yang paling penting, ini untuk moral para perempuan. Rahim suci urep manungso yakti, jadi perempuan itu harus bisa menjaga harga diri dan martabatnya, seperti itu, dari segala hal godaan hawa nafsu. Jadi kuncinya di perempuan seperti itu. Kartini Nusantara, jadilah Kartini Nusantara kalau zaman sekarang yang berkarya dan berinovatif. Seperti luar biasa. Seperti itu. Jos ini. Terus ada lagi, tembang lagi? Apa cukup? Kayak wis entek suara. Suaranya sentek. Wis nyanyi ping piro? Iya, wis nyanyi ket mangiso ya, nyanyi terus ya. Terus Nyanyi apa-apa, Bu? apa? Namanya. Kalau Langgam ya? itu tembang Ya? tembang macopat. Nanti kalau langgam campur sari beda. Itu biasanya diiringi, Mbak. Apa? Kalau tembang macopat itu kita cukup awalan nyanyi, nanti diiringi gamelan itu gender, biasanya cuma nintingi aja. Kita cari tinggi nadanya seberapa. Nanti baru masuk langgam, itu baru kita alat musik main semua. Seperti itu. Mungkin kita bisa realisasikan nanti. Nanti ya. Iya. Tapi paling enggak potensinya kan sudah ada. Potensinya sudah muncul. Gimana, Bang? Cukup? Ya, cukup. Kasihan ya. Nah, Entek suaranya. Suaranya entek pakai. Kalau wedange mek aku tok. Tisu mau. Sing ngono kopine mek aku tok. Ketisuk, terus tadi habis jadi pembina terus ke kelas banyak omong. Nah, iya banyak yang suka lo tadi. Di kelas nyanyi juga? Guru kelas. Di kelas anak Bu nyanyi lagi gitu. Oh, enggak, materinya bukan tembang. Biasa udah sih. Iya. Mudah-mudahan bisa jadi harapan baru nih buat anak-anak. Tambah Amin. penyemangat lagi. Biar banyak tergali lagi. Iya. Kalau nggak ada yang gini kan kita nggak tahu nanti mana anak-anak yang bisa berpotensi di sekali. situ. Kalau nggak ada yang punya dasar kayak Nah. gini. Kalau sampean kan paling nggak lihat anak ini, oh anak ini punya potensi di sini. Iya, Kita arahkan, kita tinggal ngarahkan dan kita asah gitu. Iya. Kita asah supaya dia potensimu di sini, kembangkan di sini. Gitu. Pak Angga ada tambahan? nggak ada. Selamat Hari Kartini aja. Selamat Selamat Hari Hari Kartini. Sampai ketemu lagi di episode Semaput Selanjutnya. berikutnya. Dadah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh.